Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fauzani Melia dengan NIM 2002-2064, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Motorik Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Dr. Neni Mahyudin MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang komponen gerak dasar anak usia dini. Berikut videonya. Pada motorik anak usia dini ini, kita akan membahas tentang komponen gerak dasar anak usia dini. Yang mana di sini terdapat beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian gerak dasar, pengertian gerak lokomotor, pengertian gerak non-lokomotor, pengertian gerak manipulasi, dan jenis-jenis gerak lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Yang pertama yaitu pengertian gerak dasar. Apa sih gerak dasar itu? Gerak dasar adalah gerakan yang bersifat umum dan juga gerakan yang dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, sehingga menjadi sebagai dasar dari pengalaman lingkungannya. Gerak dasar juga bisa disebut dengan gerakan yang mendasari suatu gerakan, mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Pada dasarnya, gerak dasar insan ialah jalan, lari, lompat, dan melempar. Semua kemampuan tersebut harus dimiliki anak dengan baik, agar anak mempunyai landasan untuk membuat kemampuan geraknya yang menjadi kompleks. Kemampuan gerak dasar sama dengan kemampuan gerak motor atau motor ability, yang berarti keadaan segera dari seseorang untuk menampilkan berbagai variasi keterampilan gerak. Kemampuan gerak dasar terkategorikan ke dalam gerak dasar non-lokomotor, yakni gerak yang dilakukan di tempat atau tidak berpindah tempat. Kemudian gerak dasar lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Dan yang terakhir, gerak dasar manipulatif, yaitu gerak untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota tubuh secara lebih terampil. Kemudian, pengertian gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, yaitu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu sisi ke sisi yang lain. Tujuan dilakukan gerak lokomotor ini adalah seperti berjalan, berlari, atau melompat adalah untuk meningkatkan kemampuan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gerak lokomotor ini bisa dimodifikasi menjadi permainan anak, sehingga anak tanpa disadari melakukan gerakan lokomotor. Selanjutnya, gerakan non-lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Kemampuan non-lokomotor biasanya diajarkan sebagai keterampilan yang mendukung anak untuk melakukan berbagai aktivitas dalam posisi tubuh yang tetap di tempat. Selanjutnya, gerakan manipulatif, yaitu gerakan dari anggota tubuh secara terampil atau gerakan yang memakai alat bantu. Gerak manipulatif merupakan gerakan yang melibatkan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Hal ini dikarenakan gerakan manipulatif menuntut keterampilan dalam menggunakan objek-objek lain di luar tubuh. Gerak manipulatif dapat dilakukan dengan menggunakan bola sebagai objeknya, sebagai pemukul, atau lainnya. Gerak manipulatif sebagai keterampilan gerak dasar anak perlu untuk dikembangkan sehingga anak semakin terampil dalam melakukan tugas geraknya. Anak dapat berkembang dengan baik dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam penguasaan keterampilan gerak. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis gerak lokomotor. Yang pertama ada berjalan. Karena berjalan menyebabkan kita berpindah tempat, jadi berjalan termasuk ke dalam jenis-jenis gerak lokomotor. Kemudian berlari dan juga melompat. Selanjutnya, jenis-jenis gerak non-lokomotor. Yang pertama ada gerakan memutar badan, yang mana badan tetap di tempat, tidak berpindah, tetapi kita melakukan gerakan pada tubuh. Kemudian, yang kedua yaitu gerakan menekuk, membungkuk, dan mengayunkan badan. Nah, ini adalah mengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan ke arah yang berbeda. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan berpindahnya badan secara keseluruhan ke tempat lain, contohnya menggeleng kepala, melipat tangan, merentangkan tangan, mengangkat satu kaki, dan lain-lain. Yang terakhir,
jenis-jenis gerak manipulatif, yaitu melempar bola, menendang bola, atau menangkap bola. Nah, yang telah dijelaskan tadi, gerakan manipulatif adalah gerakan yang menurut keterampilan atau gerakan yang mengembangkan keterampilan anak. Seperti contohnya melempar, menendang, dan juga menangkap. Jadi orang tua atau guru bisa memodifikasinya dengan menggunakan permainan menangkap bola, permainan melempar bola, atau permainan melempar bola, menentang bola. Yang mana ini akan membantu anak untuk meningkatkan keterampilan gerak manipulatifnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak dasar merupakan pola gerakan yang mendasari suatu gerakan, mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Pada dasarnya, gerak dasar insan ialah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Gerak dasar terdiri dari 3 macam, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan juga gerak dasar manipulatif. Gerak lokomotor merupakan gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Gerak non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Dan gerakan manipulatif adalah gerakan yang memundurkan keterampilan. Sekian pembahasan dari saya. Last but not least, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua dan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD pada mata kuliah Motorik Anak Usia Dini, dan teman-teman semuanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.